sudah bisa dihitung untuk Indonesia zona 3 dan zona 4 itu kita hanya mendapatkan luasan 213 meter persegi. Di zona 3-4 ini kan ada negara-negara yang lain juga, bukan hanya Indonesia ya. Sehingga ketika kita melihat luasan itu, dilakukanlah perhitungan teknis 213.000 meter persegi itu harus dikurangi 20% untuk lorong evakuasi. Setelah dikurangi 20%, yang bersisa hanya tinggal 170.000 meter persegi untuk zona 3 dan zona 4. Sehingga kalau dibagi dengan ada kuota untuk yang jamaah pokok yang sudah masuk ke dalam penyelenggaraan di awal ini, persiapan penyelenggaraan haji di awal, itu totalnya ada 203.000 jamaah ya. Kemudian kalau ditambahkan 10.000 kuota tambahan, kira-kira sisa berapa space per orang untuk di Mina? Kita lakukan simulasi berbagai hitungan ya, tapi kemudian dimasukkan 10.000, hitungannya tinggal 0,8 meter kalau 10.000 kuota tambahan yang dimasukkan. Kalau sampai 18.400 mau sisa berapa itu per orang? Karena 10.000 kuota tambahan yang dimasukkan ke dalam zona 3 dan 4 itu juga sudah di bawah standar atau di bawah yang ideal ya untuk sebuah kerumunan. Untuk menjamin keselamatan jamaah itu pun Gus Yakut atau Kementerian Agama juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain demi menjaga keselamatan, karena mengingat 10.000 kuota tambahan yang masuk tadi juga masih tidak ideal. Dilakukanlah murur, tanazul, sehingga di dalam indeks kepuasan jamaah penyelenggaraan haji 2024 itu tingkat kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang kuota tambahannya hanya 8.000. Itu yang pertama dalam pertimbangan teknis. Yang kedua, di Musdalifah. Di Musdalifah juga berkurang 2 hektar untuk perbaikan. Nah, tahun 2023 Musdalifah juga menjadi satu persoalan yang menimbulkan insiden luar biasa. Kemudian terkait dengan embarkasi, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki fasilitas embarkasi yang memadai. Belum lagi terkait penerbangan, belum lagi terkait visa dan lain sebagainya, waktu yang terbatas, sehingga kemudian diputuskanlah kuota tambahan ini untuk 10.000 jamaah haji reguler dan 10.000 jamaah haji khusus ya. Kalau dilihat presiden ke belakang, memang Indonesia tidak pernah memberangkatkan jamaah haji reguler melebihi kapasitas yang tahun 2024. 2024 itu sudah yang tertinggi ya, 10.000 kuota tambahan hanya untuk jamaah haji reguler. Tapi faktanya kemudian apakah ada jual beli dari jamaah haji reguler kepada jamaah haji khusus? Itu tidak terjadi, karena ketika sudah dibagi 10.000 mereka sudah punya aliran prosesnya masing-masing. Untuk jamaah haji reguler itu diselenggarakan oleh Kemenak, untuk jamaah haji khusus diselenggarakan oleh PIHK. Yang dari data yang kita dapat ya, 10.000 jamaah haji reguler di kuota tambahan itu pun masih bersisa, tidak semuanya terpakai karena kemepetan waktu. Di haji khusus bersisa 296 jamaah yang tidak menggunakan kapasitas atau kuota tambahan ini. Nah, sehingga dari 2 pijakan tadi saya juga sampaikan lagi, setelah saya sampaikan kepada Prof. Mahfud, beliau bilang ke saya, lah kalau seperti ini clear dong secara formil ya, ada pijakan hukumnya, dan secara material ada pertimbangan-pertimbangan, ada keselamatan yang perlu dijaga. Ya, sehingga secara substansi hukum semestinya tidak bisa dikatakan bahwa Gus Yakut melawan hukum dengan mengeluarkan kebijakan ini. Bahwa ada perbuatan-perbuatan koruptif orang-orang yang memanfaatkan situasi ini atau swasta ya, yaitu PIHK yang kemudian berdampak dengan proses kuota tambahan ini yang menjadi lebih besar, yaitu bukanlah sebuah mens rea dari Gus Yakut, karena fokusnya beliau adalah menjaga keselamatan. Saya pada tahap ini saya merasa sebenarnya apapun yang diambil oleh Gus Yakut itu akan membawa dia tetap di dalam situasi hari ini. Sepertinya beliau tetap akan dipersalahkan. Beliau betul-betul dihadapkan di situasi yang betul-betul sulit. Ketika beliau mengambil ya keputusan yang moderat 50-50, maka
beliau dipersalahkan seperti hari ini. Kenapa 50-50? Ya. Bahkan kalau beliau mengambil 70-30 juga akan dipersalahkan. Karena apa? Ketika penerapan 928 tadi dilakukan atau 70-30, let's say kita katakan seperti itu, lalu terjadi insiden besar, ya, kematian tinggi, maka beliau akan dipersalahkan karena beliau memiliki diskresi di dalam pasal 9 yang sudah diamanahkan oleh undang-undang tapi nggak dipakai. Itu justru sistemik karena dia dianggap memberikan kebijakan tanpa perhitungan yang tersistematis atau tanpa perhitungan teknis yang menjaga keselamatan jamaah. Kalau beliau mengambil keputusan, anggaplah 10.000 untuk jamaah haji reguler, kemudian hanya 8% untuk jamaah haji khusus, beliau juga akan dipersalahkan seperti hari ini, akan dianggap satu, tidak menjaga marwah Indonesia di mata Saudi, membuang kuota tambahan di mana semestinya kuota tambahan itu adalah hak daripada haji khusus. Jadi sebenarnya nggak ada keputusan atau tindakan Gus Yakut yang akan menyenangkan semua pihak, atau tidak ada keputusan beliau yang tidak membuat beliau ada di posisi hari ini. Banyak yang bertanya, apakah ini syarat politik? Ya, tidak sepenuhnya hukum ya. Saya mengembalikan ini kepada proses hukum saja. Saya berharap di dalam proses hukum ini masih memegang teguh keadilan, memegang teguh proses transparan dan terbuka, sehingga nanti akan menjawab dengan sendirinya apakah ini murni kasus hukum atau lebih kental kasus politiknya. Ya, karena kita kan juga bisa berpikir ya, kok ada orang yang sudah disita mengembalikan uang justru tidak dijadikan tersangka, sementara orang yang tidak disita harta bendanya hanya paspor dan handphone dari tamu yang kebetulan ada pada saat penggeledahan, tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan aliran-aliran dana kepadanya, punya pijakan hukum terhadap proses pengambilan keputusan ini, diketahui oleh para pihak, ada perhitungan teknis yang kalau itu tidak diambil maka akan menimbulkan kerugian terhadap nyawa jamaah, justru yang seperti itu yang dijadikan tersangka. Ya, saya hanya ingin membuka logika kita berpikir bagaimana proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, tapi konstruksi hukum tidak dibangun sebagaimana mestinya. Terima kasih.